ini saya close saja. Nah ini kalau di layar awal pada saat pertama kali membuat ini tidak akan kelihatan. Classisnya tidak muncul ya. My classes kosong di sini. Ini kebetulan tadi sudah membuat ya. Nah di sini pada saat awal masuk ini bisa kelihatan ada beberapa bagian, yaitu ada menu, home, classes, discover, library, message. Ini karena halaman utama Edmodo ini katakanlah bersifat global, internasional ya. Bisa melihat juga materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran atau aktivitas yang dari luar yang kebetulan di-share secara publik. Nah, tentu saja kalau di-share secara publik siapapun bisa mengaksesnya dan melihatnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita akan membuat khusus ya. Nah, nanti di sini kita harus membuat kelas. Membuat kelas-kelas ya. Kemudian di sini library ini namanya library perpustakaan ya, digunakan untuk menyimpan data-data kita atau file-file yang nantinya akan digunakan sering kali atau beberapa kali gitu ya dalam proses pembuatan materi belajar mengajar ya. Jadi supaya kita tidak usah upload lagi, lama lagi gitu ya prosesnya. Ya kita istilahnya upload ke library gitu ya. Supaya tidak susah lagi kita nanti mencari-carinya. Ini khusus library yang memang digunakan untuk akun kita gitu ya. Yang hanya bisa diakses oleh kita sendiri. Baik, saya akan jelaskan dulu mulai dari kelas ya, membuat kelas. Kita masuk ke kelas, kalau sudah ada nanti kita tinggal masuk sini ya, di sini ada all classes. Kalau melalui kelas nanti tampilannya, nah seperti ini ya. Ini yang sudah ada, nanti create new class. Atau kalau belum ada pun, nanti sebelumnya sama ya tampilannya melalui link yang tadi sebelah kiri ini. Nanti ada create new class, sama ya. Tinggal bisa kita klik dari sini atau dari plus, tanda plus yang ada di kanan atas ini. Ada create class, ada join class kalau di sini ya. Kalau ini khusus untuk create class, membuat kelas baru. Atau kita bisa gabung ke kelas dari pengajar yang lain, dari guru lain. Karena mungkin yang namanya proses belajar mengajar itu ada juga yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang pengajar gitu ya, oleh seorang guru, tapi bisa juga dilakukan oleh tim. Nah, tim guru ini tentu saja secara ini punya keahlian yang spesifik dalam bidang pembelajaran gitu ya, materi-materi tertentu, sehingga nanti khusus misalkan untuk pembelajaran IPA, nah untuk bahasan mengenai fisika mungkin oleh guru A, untuk kimianya oleh guru B misalnya, untuk biologinya oleh guru C misalnya. Nah, seperti itu kalau seandainya dibutuhkan dalam bentuk tim. Untuk pembuatan kelas, kita coba saja create kelas biasa ya. Mau dari sini atau dari kanan atas ini juga bisa. Create kelas. Isi form pengisian kelas ini kita isi dengan nama kelas. Saya tadi sudah memberikan contoh. Kebetulan saya dulu sekolah di SD Banjarsari gitu ya. Jadi saya tadi memberikan namanya SDN Banjarsari 1. Kalau sekarang misalkan ya nggak apa-apa lah, masih sama ya. Misalkan SDN Banjarsari 1. Kelas dari untuk kelas 5 gitu ya. Jadi kelas 4, kelas 5, kalaupun kelas 4 juga ada beberapa kelas, itu sebaiknya dipisahkan supaya nanti kita bisa memisahkan nilai-nilai tugas-tugas dari setiap kelas atau dari setiap kelompok.
tahun ajaran 2020-2021 misalnya. Nah, di sini misalkan jelasnya mengenai kelas ini bisa dijelaskan lebih lanjut, maksimum 260 karakter. Khusus untuk mata pelajaran apa nih? Misalkan MAPO sama lah, IPA misalnya ya. Kemudian, nah ini grade-nya. Di sini kan bisa dilihat mulai dari usia dini, mungkin ya PAUD, sekelas PAUD, TK, kelas 1 sampai kelas 12, ini berarti sampai SLTA gitu ya. Kemudian ada higher education atau adult education. Jadi kalau yang, bentar, maaf. Kalau untuk yang di luar sekolah dasar dan menengah atau di Dasman mungkin bisa menggunakan higher education ataupun misalkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya untuk dewasa menggunakan adult education gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan fasilitas untuk pendidikan kelas 5 ya. Subjeknya karena IPA itu masuk ke dalam science, kita pilih science. Mengenai misalnya biologi misalnya, atau mau semuanya, atau basic science misalnya. Nah ini tadi warna yang pernah saya buat itu warna kuning atau oranye nih. Sekarang misalkan saya bedakan warnanya, saya pilih warna merah misalnya, create. Nah setelah di create, nah, di sini kita bisa menambahkan undangan ke siswa-siswa kita. Dengan catatan kita sudah mempunyai data mengenai alamat email mereka. Alamat emailnya apa gitu ya. Karena kalau tidak ya tentu saja undangan itu tidak akan bisa diberikan. Gitu. Jadi kalau kita belum punya datanya ya kita langsung explore kelas. Tapi kalau sudah ada datanya, contohnya misalnya, nah ini saya masukkan ke ya sama lah misalnya ya. Sampai dikirim ke tadi yang ada itu, nah ini misalnya ini kalau tadi dari RTMS, sekarang saya pindah yang belum ada undangan itu ke Ilkom misalnya ya. Nah di sini Ilkom belum ada nih. Kalau tadi kan baru istilahnya untuk konfirmasi verifikasi email ya. Nah sekarang di sini kalau seandainya Ilkom ini termasuk siswa, saya masukkan di sini undangan ke Ilkom ini sebagai siswa Tasikmalaya. Nah, create student account ya. Ini baru satu orang contohnya nih. Create student account. Nah, you have added one student. Nah, got it. Sekarang kita lihat di sini sudah ada belum? Tadi agak lama sih sebetulnya. Nah, bukan. Ini tadi juga agak lama di contoh yang pertama. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Accept, ya, accept. Jadi tadi suka mulia. Nah ini agak-agak lama nih. Jadi tadi juga tidak bisa melihat contoh. Kalau sekarang kebetulan tadi sudah pernah, jadi bisa kelihatan. Kalau kita klik, nah
ini nanti langsung ke new.edmodo.com ya, grup kelasnya. Nah, semacam ini. Nanti ini tampilan bagi pihak siswa atau guru mungkin ya yang melaksanakan menerima undangan gitu ya, menerima undangan. Karena tadi hanya diundang satu, ini langsung ke Explore Class. Nah, ini Bapak Ibu coba perhatikan di sini ada namanya kelas kode. Kelas kode inilah yang bisa kita, kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan email, ya, kita bisa menggunakan kode. Ini saya contoh berikan kodenya ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang nanti mau mencoba gabung juga silahkan menggunakan kode ini. Saya sharekan di grup WA. Ya, saya sharekan ini di grup WA. Grup 2. Kelihatan tuh ada istri saya. Sebentar. Kodenya tadi, nah ini kode untuk masuk sebagai siswa. Kode undangan. Ada Edmodo. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu yang mau gitu ya, yang mau coba gabung, silahkan dicoba. Oke, nah ini kelas ini masih kosong, ya, belum ada apa-apanya, belum ada postingan, materi, tugas ataupun tes atau ulangan, gitu ya. Di sini nanti ada beberapa bagian di kelas ini, ada post, ada folder, ya, ada member. Nah, member, nah di sini, alhamdulillah tuh ada yang sudah gabung ya. Ibu Hajah Yulianti ya udah gabung ya. Itu mungkin sebagai teacher mungkin ya. Sebagai teacher. Kelas teacher. Nanti ada student. Sebentar, saya coba masuk ini sebagai student nih. Kalau sebagai student bisa nggak? Duh, sayangnya belum masuk nih. Undangan sebagai student tadi ya. Belum ada, belum muncul. Ya, kita lanjutkan saja. Kita coba sekarang masuk ke postingan materi ya. Jadi di sini sama seperti Facebook ya. Seperti halnya kalau Bapak Ibu mengakses Facebook, kita bisa mempostingkan materi-materi di sini. Menyisipkan gambar dan sebagainya. Contohnya, kita sekarang akan di sini bisa menggunakan kalau untuk create di sini untuk penugasan dan kuis ya. Kalau untuk materi-materi postingan, nah kita klik di sini di start a discussion, share class material dan lain-lain ya, etc. Ini kalau ingin keluar silakan klik di luar ya, di luar kotak ini. Silakan klik di mana saja. Asal jangan klik di tempat-tempat yang mengandung button lah ya, atau tombol-tombol atau link. Nah, di sini misalnya saya akan memberikan atau menampilkan materi mengenai dunia satwa misalnya, bintang. Di sini Bapak Ibu bahasanya tentu saja bahasa penjelasan. Kalau di sini mungkin seperti halnya namanya posting di Facebook dan sebagainya, pasti ada keterbatasan jumlah kata. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin memberikan materi dengan jumlah yang banyak atau ada modul khususnya, nanti Bapak Ibu bisa gabungkan di sini melalui attach file and image, ya, melalui attach file dan image.
Jadi sementara di sini mungkin yang dituliskan berupa inti dari postingan materi atau permasalahan yang akan digambarkan, diberikan, gitu ya. Misalkan di sini materi mengenai binatang, misalkan itu mengenai binatang. Binatang terbagi menjadi 3 kelas atau apa gitu ya. 3 kelas utama. Satu herbivora atau apa namanya, saya lupa lagi ini ya istilah-istilahnya. Malu nilai biologi saya juga dulu nggak begitu bagus Bapak Ibu. Herbivora, ada 2 karnivora misalnya, 3 omnivora misalnya. Dan seterusnya lah, bla 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 misalnya ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ingin ikut sertakan gambar atau modul ya. Nah, Bapak Ibu bisa aktifkan melalui add text file and image, add from library, dan seterusnya. Misalnya kalau sekiranya file itu tidak dibutuhkan kelak gitu ya di materi yang lain atau di waktu-waktu yang lain, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan text file and image di sini. Ini hanya kita bisa mencari atau inikan secara dadakan gitu lah ya. Nah, misalnya di sini mengenai jellyfish misalnya. Nah, ini juga binatang. Nah, kalau misalnya Ibu kebetulan sudah menyediakan atau sudah pernah menambahkan ke dalam library, Bapak Ibu bisa add from library, ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di sini. Di sini tugas mapel apa ya? Ada nggak? Oh, kosong. Bentar. Nggak ada ya, belum ada berarti ya. Ya udah, misalkan ini saja satu dulu. Kemudian bisa lagi misalkan menambahkan file misalnya ya. File berupa dokumen atau PDF gitu ya. Dokumen dari Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint. Bapak Ibu ada slide-nya misalnya. Silahkan. Ini saya berikan contoh misalnya contoh kalian juga kalau Bapak Ibu ingin melihat contoh mengenai microcontroller nih, saya berikan bocorannya. Mengenai microcontroller. Nah, misalnya introduction. Coba saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download ya di sini. Kita lihat hasilnya, kita post. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin postingan ini, materi ini akan saya buka di tanggal nanti misalnya ya, tinggal masukkan ke schedule post tanggal berapa. Misalkan oh ini munculnya nanti tanggal 10 Juli 2020 minggu depan, karena misalnya minggu depan itu Bapak Ibu ada tugas keluar kota ya, ada pelatihan atau ada keperluan keluarga yang lainnya lah misalnya. Ini bisa dihitungkan tanggal berapa, jam berapa, misalnya jam pelajaran ketiga berarti jam 8.30 misalnya. Jam 8.30. AM itu pagi, kalau PM siang ya, lewat siang hari itu PM. Kalau mulai dari dini hari sampai siang itu AM. Kemudian save date and time ya. Tapi sementara kita cancel aja karena ini muncul langsung ya. Sekarang kita post. Kalau sudah pasti dimunculkan sekarang, kita pilih post. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ya. Gambarnya langsung muncul, seperti halnya postingan di Facebook.
gambar, kemudian file. File juga kalau kita buka, misalnya di Android nanti ya, itu belum ada untuk membuka PowerPoint-nya gitu ya, belum diinstalkan. Nggak jadi masalah, nanti Edmodo akan memfasilitasi karena dia sudah ada plugin untuk PowerPoint dari Microsoft ya. Apakah itu PowerPoint, Excel ataupun Microsoft Word atau PDF ya. Jangan khawatir. Jadi nanti dia akan muncul dengan sendirinya seperti ini. Sama saja mau di mau di komputer ya, kalau kita mengakses sebagai student di komputer ataupun di di Android ya, di aplikasi yang berbasis Android ya. Nah, cuma saya di sini mungkin gambar-gambarnya memang butuh waktu nih ya supaya muncul gambar-gambar. Nah, kita balik lagi saja kembali ke ini ya. Nah, jadi di sini gambar ada yang bisa langsung dimunculkan, sedangkan dokumen-dokumen itu nanti ini bisa langsung terbuka ya, langsung terbuka, atau kalau mungkin perlu ini di-download, bisa di-download ya. Jadi oleh siswa atau oleh peserta ya, itu nanti kalau tidak dibuka secara langsung bisa di-download dulu. Kemudian di sini pun seperti halnya media sosial yang lain ya, kita bisa memasukkan komentar di sini. Misalkan kita mau melakukan komunikasi ya, sebagai guru ataupun sebagai student, nanti kita bisa berkomunikasi di sini. Kita masukkan misalnya coba berikan contoh jenis media misalkannya. Ada videonya ada. Kita masukkan ke komen ya. Nah, nanti di sini diharapkan ada interaksi ya dengan siswa ataupun dengan peserta lain ya, ataupun mungkin dengan guru-guru yang lain dan sebagainya. Nah, itu mengenai cara-cara kita membuat postingan ya. Kalau ingin merubah atau mengedit, nah kita bisa klik di sebelah kanan ini ada titik-titik-titik ya. Nah, sebentar. Nah, ini link to post, edit post, delete post, pin post. Kalau pin post berarti dia akan selalu tampil di posisi paling atas. Kita set tampilannya pada saat masuk ke Edmodo, itu dia akan muncul di posisi paling atas. Ya. Jadi kalau postingan-postingan itu sama seperti halnya di Facebook ya. Jadi pasti semakin lama dia akan semakin tergeser ke bawah. Kalaupun nanti suatu saat ini akan digunakan di kelas lain dan sebagainya, kita bisa add post to library ya. Sehingga nanti kita bisa tinggal tidak usah mengetik ulang ya. Kita tinggal ambil saja dari library postingannya. Ini mau dihapus, mau diedit, ditambahkan apa bisa di sini. Ya, saya harapkan itu sudah cukup jelas mungkin ya untuk masalah postingan gitu ya. Cara membuat postingan, kemudian cara menambahkan file ataupun gambar, baik itu melalui tag file and image ataupun melalui library. Nah, kalau semacam ini misalkan ya, kita coba sekarang ke pengelolaan library ya. Kita masuk ke library. Nah, sini kita bisa membuat, mengupload file, membuat folder, kemudian membuat link yang nantinya sering dibutuhkan, kemudian quiz juga, pertanyaan-pertanyaan tes. Nah, ini saya sudah diberi tanda 30 menit lagi nih ya. 22 menit lagi sampai 11.30. Kita percepat saja.
kalau sekarang waktu sholat ya, waktu sholat raya jam berapa? Hari Jumat nih. Jam 11.51. Masya Allah, sebentar lagi ya. Jadi terpaksa mungkin sampai jam 11.45 lah ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Eh, saya lanjut, saya percepat ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti bisa menguploadkan file dan sebagainya. Saya contoh ini file upload, menguploadkan gambar, choice file. Misalnya menguploadkan gambar yang tadi ya. Nah, misalnya kita bisa menguploadkan langsung beberapa gambar akan mengenai tumbuhan ya dan sebagainya. Nah, ini harus ditunggu sampai selesai semua. Harus ditunggu hingga semuanya beres sampai muncul tanda checklist. Nah, itu sudah ada yang checklist ya. Hanya peserta. Kalau mau dilanjut sekarang sampai jam 11 deh. Bapak Ibu, mungkin karena kalau di rundown ya, kalau di rundown kita lihat jadwalnya itu sekarang itu hanya sampai jam 11 sebetulnya ya, sampai jam 11. Nanti dilanjut lagi jam 1 sampai jam 2, jam 13 sampai jam 14. Bagaimana Bapak Ibu supaya salse, supaya ini mungkin kita cut dulu sampai di sini ya. Ya, setelah ini kita cut dulu. Nah, ini barusan yang sudah dimasukkan ya, bisa dilihat ini muncul di apa library. Nanti kita mau membuat folder dan sebagainya juga bisa. Ya, sementara kita cut dulu untuk melaksanakan bagi yang laki-laki gitu ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sesuai ya materi kita untuk melaksanakan selanjutnya untuk bagi para kaum bapak-bapak. Nah, nanti kita lanjut lagi jam 1 ya, Bapak Ibu. Tetap di Google Meet-nya. Kita sambung lagi. Ya, untuk yang sudah di sini, linknya masih sama. Mungkin kalau yang belum sempat berhubung, nanti saya bikin lagi meeting yang baru. Jadi nanti layarnya tetap ke yang pertama. Terima kasih, Bapak Ibu. Nanti saya share juga di grup.
Dari Tengah, Wilujeng. Assalamualaikum. keluarga besar ribuan. Lepet di temong-temong. Keluarga besar ribuan. Ciri-cirian. Cirian. Apa 5 transfer 3